menunjukkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Orang yang kena masalah mental berarti kurang ibadah. Orang yang stres dan depresi berarti jauh dari Tuhan. Masalah mental cuma hal yang dilebih-lebihkan. Datang ke psikolog atau psikiater berarti kena gangguan jiwa. Ini adalah salah satu stigma negatif tentang kesehatan mental. Nyatanya, masalah mental bukanlah hal yang dilebih-lebihkan, melainkan hal yang perlu diperhatikan. Siapapun kita, apapun gender kita, apapun profesi kita, berapapun usia kita, bisa aja terkena masalah mental. Kita itu manusia biasa. It's really okay not to be okay. It's really okay to seeking for help. Gak apa-apa kalau kita stres. Gak apa-apa kalau kita capek. Gak apa-apa kalau kita terluka. Dan gak apa-apa banget untuk meminta bantuan. Please, reaching out. Kapanpun kita merasa lelah, kapanpun kita merasa jatuh, cari orang lain. Cari orang-orang terdekat kita, mintalah bantuan. Dan jangan lupa, kesehatan mental sangatlah penting. Dan jangan pernah menyepelekan hal ini. Jadi, di sini aku bakalan sedikit mengedukasi tentang kesehatan mental. Kenapa sih edukasi kesehatan mental itu penting? Karena dengan mengedukasi kesehatan mental dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga pikiran tetap sehat, mengurangi stigma terhadap orang yang mengalami gangguan mental, dan membantu kita mengenali gejala awal stres, depresi, atau kecemasan. Bisa juga mendorong kita untuk mencari tahu atau mencari bantuan tanpa rasa malu. Selanjutnya, apa sih kesehatan mental itu? Oke. Kesehatan mental itu adalah kondisi emosional, psikologis, dan sosial yang mungkin seseorang untuk menyadari potensinya. Mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitasnya. Hal ini yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Kesehatan mental juga menentukan bagaimana kita menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan. Ada juga tanda-tanda seseorang yang butuh dukungan yang terdampak gangguan mental, yaitu menariknya diri mereka dari lingkungan sosial, perubahan mood yang sangat ekstrim, kesulitan tidur, atau tidur yang berlebihan, merasa putus asa dalam jangka waktu yang lama. Kalian tahu nggak, penyakit mental itu punya beberapa jenis contoh. Yang pertama itu ada depresi. Depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dinikmati. Gejala depresi dapat meliputi perubahan nafsu makan, gangguan tidur, dan merasa kelelahan yang berlebih, dan kesulitan berkonsentrasi. Pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terkena depresi yaitu menjaga pola tidur yang baik, menjalin hubungan sosial yang positif, melakukan aktivitas fisik atau hobi secara rutin, berkonsultasi dengan psikolog saat mulai merasa stres berlebih. Yang kedua, yaitu gangguan kecemasan atau anxiety. Gangguan kecemasan adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan cemas,
rasa takut, dan khawatir yang berlebih. Gejala gangguan kecemasan dapat meliputi serangan panik, kecemasan sosial, dan fobia. Pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terkena gangguan kecemasan yaitu melatih teknik relaksasi seperti pernafasan dalam meditasi, hindari konsumsi kafein dan alkohol yang berlebih, memanajemen stres melalui jurnal olahraga atau berbicara dengan orang terpercayanya dan menceritakan bagaimana keluh kesah diri sendiri atau apa yang kita rasakan. Oke, yang ketiga yaitu skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang ditandai dengan gangguan pada proses berpikir, emosional, dan perilaku. Gejala skizofrenia dapat meliputi halusinasi, delusi, dan gangguan pada kemampuan berpikir logis. Pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terkena skizofrenia yaitu dideteksi dini sangat penting. Menghindari penggunaan narkoba atau zat psikoaktif. Dukungan keluarga dan komunitas sangat membantu dan itu adalah salah satu yang paling penting agar seseorang tidak terkena skizofrenia. Yang keempat yaitu gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan mood yang ekstrim, dari mania atau suasana hati yang sangat baik, hingga depresi. Gejala gangguan bipolar dapat meliputi perubahan energi, perubahan nafsu makan, dan gangguan tidur. Pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terkena gangguan bipolar yaitu memiliki rutinitas harian yang stabil, hindari stres yang berlebihan, rutin kontrol ke psikolog atau psikiater jika sudah memiliki riwayat atau sudah pernah mengalami gangguan bipolar dan harus rutin mengecekkan diri dan mengontrol diri ke psikolog atau psikiater. Oke, yang kelima yaitu gangguan obsesif atau kompulsif atau GOK. GOK adalah gangguan mental yang ditandai dengan pikiran obsesif dan perilaku kompulsif yang tidak terkendali. Gejala GOK dapat meliputi pikiran yang berulang-ulang, perilaku yang terulang-ulang, dan kecemasan yang berlebihan. Dan yang keenam yaitu gangguan stres pasca trauma atau PTSD. PTSD adalah gangguan mental yang ditandai dengan gejala yang timbul setelah seseorang mengalami trauma. Pasti banyak banget yang nonton di sini merasakan trauma. Gejala PTSD adalah meliputi kelas balik, mimpi buruk atau kecemasan yang berlebihan dan merasa takut terulang kejadian di masa lalu akan terulang dan trauma yang mendalam. Itu gangguan makan. Gangguan makan adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan pada pola makan yang tidak sehat. Gejala gangguan makan dapat meliputi anoreksia, bulimia, dan gangguan makan lainnya. Yang ke-8 yaitu gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan pada pola pikir, emosi, dan perilaku yang tidak sehat. Gejala gangguan kepribadian dapat meliputi perubahan pada hubungan sosial, perubahan pada emosi, dan perubahan pada perilaku. Perlu diingat bahwa setiap orang dapat memiliki gejala-gejala yang berbeda-beda dan diagnosis yang akurat hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang profesional dalam kesehatan mental. Jadi kalian jangan pernah mendiagnosis diri kalian sendiri. Kalau emang kalian merasa aku punya gejala ini nih, pasti aku ini, jangan. Kalian jika merasa udah punya gejala itu, kalian langsung ke psikolog atau ke orang yang sudah profesional agar diagnosisnya lebih akurat dan lebih baik.
Mari kita jadikan kesehatan mental sebagai prioritas utama kita, agar kita bisa hidup lebih bahagia dan seimbang. Jangan lupa, kamu tidak sendirian dalam perjalanan kesehatan mentalmu. Kita semua ada di sini untuk mendukungmu, dan aku akan selalu mendengarkan ceritamu. Sekian sedikit edukasi dari saya tentang kesehatan mental. Terima kasih.